urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum. Sidang hari ini. Sidang hari ini ahli dari penasihat hukum. Ya. Ahli memberikan pendapat. Ahli memberikan pendapat terkait peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Gitu, Mas. Jadi ada beberapa pendapat tadi malah kita nilai mendukung pembuktian kita. Pendapat ahli ini yang mendatangkan dari pihak dari penasihat hukum. Penasihat hukum Mas Begi. Ya. Ya, dari setelah didatangkan penasihat ahli hukum pakar hukum forensik dokteran. Yeah. Nah, itu otomatis menurut Pak Firdaus tentang tanggapan yang terdahulu kira-kira gimana, menguatkan menurut Pak Firdaus atau mengukuhkan yang mana gitu? Menguatkan, ada beberapa poin keterangan ahli menguatkan keterangan pembuktian yang kita ajukan. Keterangan ahli saksi hari ini ya, menguatkan. Ada beberapa poin yang menguatkan. Ada beberapa poin yang menguatkan bahwa terkait keterangan ahli yang kita hadirkan sebelumnya. Iya. Terus selanjutnya ini pertanyaan kami sebagai keluarga besar masyarakat di Surabaya, kalau ketemu itu saya nggak bisa jawab. Ini saya seringkali memantau sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya baik di media massa atau media elektronik itu dulu didakwakan oleh Kapolda bahwa ada 5 orang yang didakwakan menjadi korban. Ini sampai sidang sekarang sampai 20 ini kenyataannya kan yang dihadirkan menjadi korban 1 orang, betul Pak? Ini memang perkara ini, Mas, laporannya 1 orang, perkaranya 1 orang, korban-korban. Dakwaan yang diajukan berapa? Ya tetap satu. Berarti yang simpang siur masyarakat dari Kapolda itu salah, Pak? Tidak ada simpang siur. Korban-korban yang lainnya memberikan keterangan di persidangan. Dia mengaku sebagai korban. Nah, untuk menjelaskan perbuatan terdakwa kepada korban yang memberikan pelaporan, gitu loh. Jadi bukan korbannya cuman dalam berkas perkara yang membuat laporan memang 1. Yeah. Tapi korban-korban yang lain itu hadir di persidangan memberikan keterangan, memperkuat pembuktian bahwa dia juga sebagai korban, dia juga mengetahui peristiwa yang dialami oleh korban pelapor, gitu. Ini yang saya dengar kemarin-kemarin itu saksi yang dihadirkan tuh tidak mengetahui sendiri. Setelah informasi itu. Terus saksi yang sebagai menurut PH itu saksi kunci yang dimintakan supaya hadir membuka perkara ini dengan jelas. Seperti apa ini nggak bisa dihadirkan? Ono saksi kunci, keterangan saksi kunci itu nggak ono, Mas. Kualifikasi saksi kunci itu ono. Saksi kunci yang benar-benar korban yang menjalani peristiwa itu. Korban maksudnya? Yang sekarang yang menjadi sidang ini kan ada yang menjadi korban toh. Nah, itu otomatis dari dakwaan itu kan ditulis. Sudah kita hadirkan semua kok. Saksi penuntut umum sudah hadir semua. Kami menganggap cukup. Jadi beban pembuktian itu pada jaksa. Jaksa menyatakan cukup, berarti sudah cukup. Berarti menurut JPU saksi-saksi yang dihadirkan ini selama ini dinyatakan cukup gitu ya. Makanya tidak mau menghadirkan itu dinyatakan cukup. Tidak ada pernyataan tidak mau. Kemarin mendapat permintaan dari penasihat hukum untuk menghadirkan 1 saksi, yang bersangkutan tidak bersedia hadir karena 168 alasan ada hubungan perkawinan dan sebagainya. Itu diterima majelis hakim. Penasihat hukum keberatan dijatuh ke dia berita acara. Nanti kita lihat putusan hakim seperti ya, masalahnya ini saya dengar dari saksi yang kemarin dihadirkan, saksi dari terdakwa itu bahwa sebelumnya korban yang dinyatakan korban ini sudah pernah berhubungan dengan pacarnya gitu. Oke, nanti ini untuk selanjutnya sidangnya gimana besok itu, Pak? Masih saksi dari penasihat hukum. Oh, dari penasihat hukum masih mau menghadirkan saksi katanya. Oke. Ya. Sampai hari Jumat selanjutnya. Ya, jadwalnya sampai hari Jumat. Terakhir putusan dari apa, Pak? Kira-kira? Putusan masih lama. Oh, masih lama. Masih ada tuntutan, ada pledoi, ada replik, ada duplik, baru putusan. Berarti belum Senin depan kira-kira belum? Belum. Oke, makasih Pak Firdaus. Pungli itu
adalah cabang dari mafia. Cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya, cara melakukan tugas begini. Tapi pungli itu bagian saja. Bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam, dicari pasalnya, itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Atau orang salah dibebaskan, dicari pasalnya, ini pasalnya, kalau kamu mau ini salah loh kamu, ini pasalnya begini, tapi kamu bisa saya bebaskan, ini alibi yang bisa dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar dia. Itu industri hukum. Saya pernah bercerita dan diceritain oleh sahabat saya Jaya Suprana. Katanya dia didatangi dulu nih, sekarang dan tidak ada, ya jangan takut. Dulu zaman-zaman Orde Baru masih sangat mencengkeram itu, dia didatangi oleh seseorang, Pak, mau ndak Bapak rumah yang di depan Bapak itu saya kasihkan kepada Bapak? Gimana caranya? Itu kan cuma dekat nempel ke kantor saya, tapi itu rumahnya dia. Kalau Bapak mau kita bisa buatkan hukumnya. Itu namanya industri hukum. Gimana caranya? Laporkan bahwa dia nyerobot tanah Bapak, nanti kita buat buktinya lah, atur dengan polisi, atur dengan BPN, atur dengan ini, jadi Pak. Itu industri hukum. Bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Kalau hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila saudara. Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas, bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul. Tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi, cuma tidak adil. Oleh sebab itu Pak Jokowi menjawab, loh, itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah. Berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau dilakukan perjanjian secara sah itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh negara. Nah itu yang legal saja pakai kong kali kong begitu. Ya. Tetapi memang itu terjadi masa lalu. Saya katakan terjadi di masa lalu. Lalu dulu ada yang protes partai. Nah, kalau tidak percaya datang ke kantor saya bilang, saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektar dan kapan dikeluarkannya, tahun berapa, oleh siapa, saya punya. Kita sekarang justru akan memperbaiki. Jadi benar kata Pak Jokowi, justru kita sekarang mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana, yang terlanjur orang menyebut 1% menguasai 70%, 1% penduduk. Yang saya baca itu kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca itu 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan itu dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Tapi saudara, ada yang tidak sah. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu, di mana tanah negara sudah diserahkan, diberikan oleh adat kepada pemerintah. Nih, saya serahkan ke negara. Kepala adat sudah tanda tangan semua. Tiba-tiba dibagi ke perorangan. Bagi.
dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan kalah negara. Kenapa? Ini kan belum didaftarkan ke kantor Pemda, berarti memang belum punya pemerintah katanya, hanya karena belum dibukukan. Ketika ditanya siapa yang buat itu, oh, udah lengkap nih, yang buat sertifikat pindah-pindah yang negara pindah ke orang-orang itu udah lengkap, BPN-nya sudah sedia, bupatinya sudah, camatnya sudah lengkap suratnya. Coba, nggak bisa diselesaikan sebentar itu, harus melalui peradilan ini, yang ini diadili dulu, yang ini diadili faksinya. Nah itu sebabnya saudara, kita hentikan itu dari sekarang. Yang sudah ini selesaikan pelan-pelan dan tidak bisa cepat. Itu bagian dari proses yang saya sebut tadi, industri hukum. Nah industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Apa? Dulu mafia hukum itu namanya, dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi, oh kasih pasal ini aja. Oh kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa tuh industri hukum. Oh pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu, cuma nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih, saudara. Itu banyak. Nah saudara, itu persoalan kita. Sehingga jangan campur aduk gitu. Kok ini pemerintah ini kok tolol, kok baru nyala, kok banyaknya begini lah. Itu tumpukan dari masa lalu, Bung. Tumpukan dari masa lalu.